Ini adalah trafo CT 3 ampere. Dan di sini ada dioda 2 buah dan ada kapasitor 25 volt 6800 mikrofarad. Saya akan mau menerangkan apa sebenarnya fungsi dioda ini dipasang di trafo sebagai adaptor, dan mudah-mudahan kalian bisa mudah memahami apa yang saya terangkan. Ini input 0 220, ini AC 220 volt dan tidak bisa disentuh. Kalau kita tersentuh, kita akan kesetrum atau kesengat listrik. Ini input 220 volt. Dan sebelah sini ini adalah output 18 CT. CT artinya 0 0 18 24 30. Dan sebelah sini juga 18 24 30. Dan output ini, kalau ini tadi tidak bisa tersentuh oleh kita manusia atau tersentuh tangan kesengat listrik. Kalau ini boleh disentuh, memang kita kesengat sedikit, tapi karena tegangannya rendah kita tidak merasakan. Dan bagaimana trafo ini bekerja? Ini kenapa bagian input 220 volt 0 sampai 220, jika tersentuh kita kesengat. Kenapa kita menyentuh sebelah sini kita tidak kesengat? Apakah ini dan ini tidak berhubungan? Tidak. Ini yang dari sebelah sini tidak ada hubungannya dengan pin sebelah sini. Tidak ada, ini saling berhubungan. Ini berhubungan hanya melalui induksi, karena dari sini masuk tegangan AC sehingga lilitan atau spool tembaganya menghasilkan induksi melalui inti trafo ini, sehingga menginduksi lilitan yang sebelah sini, lilitan CT 18 sampai 30. Dan ini tidak berhubungan dengan ini, tidak ada kaitannya. Saya akan gambarkan dalam sebuah kertas. Kalau dalam ilustrasi gambarnya ini AC 220 volt. Dan lilitan trafo ini pin input dan masuk ke lilitan pin input AC 220 volt masuk, dan dia melalui lilitan, dan ini adalah inti. Ini adalah inti logam sebagai meningkatkan induksi. Dan ini pin AC juga. Ini lilitannya, inilah bentuk gambar lilitan. Dan ini pin AC 0 sampai 12 volt. Dan beginilah bentuk gambarnya. Ini AC input, ini AC input, dan ini output. Begitu juga dengan ini AC input 220, ini output. Sehingga ini tidak berkaitan dengan ini, seperti yang digambar ini. Kaitan kabelnya, kabel ini tidak berkaitan ke sini, sehingga kita menyentuh ke kabel ini, pin, kita tidak kesengat listrik karena dia terpisah. Ini berhubungan hanya melalui induksi. Oke, begitu dulu. Sambung dulu. Saya sambung kabel AC input 0 sampai 220. Karena kebetulan rata-rata sekarang di seluruh Indonesia tegangan AC di rumah atau dimanapun rata-rata 220 volt untuk indoor. Supaya kita ukur pakai AC nih
saya menempelkan di pin CT dan saya menempelkan di 18 volt. Tegangan AC-nya 0. Kemudian ini saya colokkan. Sekarang saya colokkan. Dia sudah keluar 18 volt, 19. Wajar itu beda-beda sedikit ya, nggak apa-apa. Dan yang keluar ini adalah AC. AC itu singkatan dari alternating current, dan pengertian secara globalnya bahasa Indonesia yaitu arus tegangan bolak-balik. Dia bolak-balik tegangannya. Jika kita coba melalui speaker, kita bisa mendengar, kita bisa melihat reaksi tegangan bolak-balik nanti di speaker ini. Karena speaker bisa mengeluarkan audio, mengeluarkan bunyi istilahnya. Jika ini yang keluar tanpa dioda, dia akan masih bolak-balik. Coba kita tes pakai speaker ini biar kita lihat, bisa kita lihat dan kita dengarkan bagaimana tegangan bolak-balik itu. Ini saya sambung di sini, saya baterai CT atau 0. Dia di 0 itu. Coba dengarkan jika ini saya sentuh ke 18 volt. Kita bisa mendengar bunyi dari tegangan bolak-balik itu, dan kita bisa melihat speaker bolak-balik, keluar ke dalam, keluar ke dalam. Nah, artinya speaker itu, reaksi speaker dia bolak-balik juga. Dia keluar ke dalam, keluar ke dalam. Dia jadi bereaksi keluar, kemudian ke dalam, keluar ke dalam, keluar ke dalam, keluar ke dalam. Dia bolak-balik, keluar ke dalam. Maka karena bunyinya seperti itu, karena itu frekuensi tegangan listrik itu 250 volt, sekitar 50 sampai 60 Hz. Jadi bunyi getaran membran speaker ini yang kita dengar seperti ini. Ini frekuensi bunyinya sekitar 50 sampai 60 Hz. Inilah bentuk audionya tegangan bolak-balik itu. Kalau saya tambah dioda di sini, ini dioda sekitar 5 ampere. Ini negatif, ini positif. Ini dia, nih CT, sini positif. Ini sudah tidak bolak-balik lagi. Kalau saya buat di sini, dia masih bergetar, tapi kalau di sini dia masih bergetar, tapi tidak sekuat yang tadi. Ini dia masih bergelombang. Sekarang saya kasih kapasitor negatif, yang pendek ini kaki negatif, ini negatif, ini positif. Sekarang saya buat sini, sini, dan coba kita pakai kapasitor. Dia tidak bergetar lagi karena sudah pakai kapasitor. Tanpa kapasitor,
Kita pakai kapasitor. Dia membrannya ini tidak bergetar lagi. Kita pakai multitester. Saya taruh di sini negatif DC. Saya ukur di sini 14 volt tanpa kapasitor. Dia sekitar 13 volt sampai 14. Kalau saya tempelkan kaki kapasitornya, dia langsung naik drastis, langsung 25 volt. Kalau saya lepas kapasitor, dia hanya sekitar 10 volt. Ini kapasitornya agak sungkan, saya geser dari bawah dulu. Sekarang kita coba pakai menggunakan dinamo. Ini dinamo sudah saya sambungkan. Kalau saya buat ke sini AC 18 volt, dia tidak akan berputar, bahkan dia hanya bergetar. Dia tidak berputar, dia hanya bergetar bolak-balik. Ini dia AC 18 volt. Saya coba langsung ke dioda. Dia langsung berputar. Kalau saya buat ke AC, lihat dia akan bergetar. AC 18 volt. Dia hanya bergetar. Saya buat ke AC, dia hanya bergetar. Tapi kalau saya buat ke kaki dioda, dia langsung berputar dan mengeluarkan angin. Makanya HP-nya goyang. Sekarang ini saya buat ke dioda dan saya sambung kaki kapasitornya. Saya buat ke dioda nih, tegangannya terlihat di situ 15 volt tanpa kapasitor. 15 volt. Kalau saya pakai kapasitor, dia terlihat di sana 17 volt. Terlihat di situ 17 volt. Tanpa kapasitor, dia 16. Tanpa dioda, dia tidak akan berputar, dia hanya bergetar.
Inilah tanpa dioda. Tanpa dioda. Pakai dioda. Dengan kapasitor. Tanpa kapasitor. Itulah fungsi dioda dan kapasitor pada trafo. Tanpa dioda dinamo tidak akan berputar, dan tanpa kapasitor gelombang tegangan tidak akan sempurna. Sekarang kita coba pakai menggunakan speaker sekali lagi tanpa dioda. Pakai dioda. Suaranya pun sudah beda ya, pakai dioda dan tidak. Tanpa dioda, dengan dioda. Di sini hanya terlihat 5 volt. Ini pakai dioda 5 volt dan saya kasih kapasitor. Pakai kapasitor. Dia tidak lagi bergetar. Ini tidak lagi bergetar. Tanpa kapasitor, ini kenapa kalau tanpa kapasitor dia masih bergetar? Karena tegangannya masih setengah gelombang. Memang dia sudah DC di situ. Lihat, dia sudah DC. Tapi dia hanya setengah gelombang karena belum disambung kapasitor. Mengetesnya jangan lama-lama ya. Ini kalau sudah tegangannya searah murni gini, speakernya bisa gosong kalau lama-lama dilengketkan begini. Speaker bisa gosong. Oke, begitulah kira-kira fungsi dioda dan kapasitor pada trafo. Terima kasih.